Baiklah, selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu. Hari ini kita masih membahas mengenai berhubungan dengan silang menyilangkan atau kawin mengawinkan. Tapi ini sudah yang kita bicarakan mengenai yang namanya penyilangan pada penyilangan pada makhluk hidup, dua makhluk hidup, di mana nanti di sini hasil penyilangannya itu tidak sesuai dengan prinsip hukum Mendel gitu. Kalau prinsip hukum Mendel, kalau dua individu kita kawinkan, maka nanti ada keturunannya. Keturunannya itu pasti akan sama dengan salah satu induknya, F1-nya itu, gitu. Tapi nanti kalau di sini yang kita pelajari ini adalah ya muncul sifat yang baru, gitu. Tidak sama dengan kedua induknya, gitu. Ada muncul sifat-sifat yang baru. Kalau sebelumnya kan misalnya bulat warna kuning dikawinkan dengan kesut warna hijau. Nah, nanti pasti ada mereka itu gitu. Pasti ada sifat induknya itu yang muncul gitu. Nggak pernah kalau tadi ada warnanya kuning dan hijau, tiba-tiba ada warna merah di situ, nggak ada. Kalau tadi bulat dan kesut, tiba-tiba ada bergerigi, tidak ada gitu. Jadi kalau di hukum Mendel, dua induknya itu disilangkan, maka anaknya nanti itu akan pasti ada yang sama dengan induknya, apakah yang dengan resesifnya ataukah dengan yang dominannya gitu, tapi tidak pernah memunculkan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari kedua induknya seperti itu. Nah, baiklah, untuk itu mari kita langsung saja ya, apa sajakah kasus penyilangan yang termasuk ke dalam hukum Mendel ini ya, kita langsung saja ya, perhatikan ke depan, perhatikan ke laptopnya masing-masing gitu Mas Ibu ya. Nah, yang pertama adalah penyimpangan semu hukum Mendel itu kasusnya namanya adalah interaksi beberapa pasang alel gitu ya, interaksi beberapa pasang alel. Nah, jadi ada interaksi atau hubungan antar dua alel ya di dalam proses penyilangan ini ya. Ada di sana gen dominan, ada gen resesif ya, yang menyebabkan nanti adanya muncul sifat-sifat yang baru gitu ya. Baru yang kedua adalah yang berikutnya adalah penotip yang berbeda dari kedua induknya. Artinya induknya tadi seperti yang bilangkan gitu kan, dikawinkan dia, tapi anaknya itu nanti ada sifat yang baru di situ, tidak sama dengan kedua induknya, seperti itu ya. Misalnya di sini kalau interaksi beberapa pasang alel ini contohnya adalah yang munculkan sifat baru itu bisa kita lihat dari bentuk pial atau jengger ayam. Jadi bentuk pial atau jengger ayam itu dia berbeda-beda, bervariasi, tidak sama gitu ya. Ada nanti biji, walnut, ada juga dia single gitu. Jadi ada dia rose, bervariasi bentuk daripada jenggernya itu gitu ya. Nah, kita lihat kenapa bentuk vial daripada ayam itu termasuk proses penyilangan yang termasuk penyimpangan semu hukum Mendel. Kita lihat dari proses penyilangannya gitu ya nak ya. Nah, kita mulai di sini interaksi beberapa pasang gen ya atau pasang alel ya. Nah, jadi kalau kita lihatkan di sini ya, nah mana tadi oke-nya. Nah, kalau pial ayam itu yang seperti bilangkan tadi, dia ada yang namanya rose, ada walnut, ada pea, ada single. Kalau dia dikatakan nanti walnut, maka dia bentuk genotipnya adalah dia harus ada R besar dan P besar. Salah satu di antaranya, mau R besar-besar pun nggak apa-apa juga. Tapi harus satu di antaranya harus adalah yang besar-besarnya gitu nah. Nah, kalau dia rose itu dia genotipnya harus ada R besar, tapi P-nya harus kecil semua, huruf kecil ya. Kalau P-nya yang besar 1 minimal, yang garis ini bisa juga P besar, bisa P kecil, nggak berubah fenotipnya. Yang lainnya itu nanti yang di sampingnya ini R-nya itu dia harus kecil, nggak boleh besar. Nah, baru kalau dia genotip single, maka di sini dia harus kecil-kecil semua. Jadi nggak ada yang besar-besar ya. Itu dia. Nah, jadi dikawinkanlah ya kan, dikawinkan gitu kan antara ayam yang bervial rose homozigot dengan ayam yang bervial V
homozigot juga. Nah, kan nggak ada yang besar kecil. Nah, jadi dikawinkan mereka seperti biasa nih kan gametnya 2 pangkat 0 ya. Jadi 1 R besar, P besar, R kecil, P kecil. Nah, jadi setelah dikawinkan mereka maka dapatlah anaknya keturunan pertama. Jadi R besar, R kecil, P besar, P kecil, R dengan R, P dengan V. Maka dapat sini anaknya walnut. Nah, bisa dilihat ya. Nah, baru nanti F1-nya ini ya kan, ini dikawinkan dengan sesamanya. F1 dengan F1 disilangkan lagi. Jadi muncullah nanti F2. Nah, tentu F1 ini harus kita cari gametnya. Ini kan 2 heterozigot ini. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi nanti di sini gametnya itu adalah dia R besar P besar. Caranya kayak yang Ibu sebelumnya kan udah Ibu kasih tahu. Jadi dia R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil kan 4 dia. Ini ada 4 gitu ya. Nah, jadi sama di sini karena dia dikawinkan dengan sesamanya, maka nanti di sini juga berarti gamet yang F1 kan F1 dikawinkan dengan F1. Berarti kan F1 yang pertama 4 gametnya, F1 yang kedua juga 4 gametnya. Nah, jadi berarti R besar, R kecil, P besar, P kecil dikawinkan dengan sesamanya. Siapa itu? Berarti R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, ini kan sama dengan hukum Mendel yang sebelumnya. Hukum Mendel yang dihibrid. Yang B besar, B kecil, apa kemarin itu ya? Baru K besar, kecil kalau tidak salah. Tapi hanya hurufnya saja yang berbeda gitu. Nah, sama-sama 2 heterozigot yang dikawinkan. Berarti tentu nanti F2-nya itu sama dengan hasilnya sama dengan hasil hukum Mendel yang yang kedua itu gitu. Nah, sama di jumlahnya sama 16 gitu maksud Ibu. Jadi F1 dikawinkan dengan F1 maka nanti hasilnya adalah 16. Jadi 16 juga nanti anaknya. Jadi seperti apakah penotip yang 16 itu? Kalau F1 dikawinkan dengan F1, tentu anaknya adalah F2. Nah, seperti apakah nanti penotip anaknya yang F2 itu? Nah, jadi ini yang walnut itu nanti pasti 9. Nah, yang rose itu 3. Yang P itu 3. Yang single itu 1. Gitu. Nah, jadi tadi kan rose dikawinkan dengan V, muncul dia walnut, kan tidak sama dengan induknya. Itulah penyimpangan gitu. Nah, sudah baru nanti di sini setelah dikawinkan maka ya udah mulailah muncul yang berbeda. Ada single lagi muncul yang baru gitu. Nah, kalau kita hitung nanti kalau kita kawinkan ya buatkan gametnya sebelah sini 1, sebelah sampingnya lagi 1, kamu kawinkan seperti biasa kayak papan catur hukum Mendel yang kedua tadi. Nanti setelah itu dihitung gitu. Itu pasti akan ada walnutnya itu 9. Kalau tidak seperti itu, berarti waktu mengawinkannya itu salah gitu. Nggak pas dia. Mungkin salah menuliskan huruf. Aturannya huruf besar, buatnya huruf kecil. Atau mungkin aturannya huruf R, buatnya huruf P gitu. Nah, itu harus pas, karena ini matematika gitu. Jadi dia rasio keturunannya itu nanti adalah, ini kalau garis ini artinya bisa R kecil, bisa R besar. Kalau kita buatkan R kecil, tetapnya walnut nanti penotipnya. Nggak ngaruh gitu. Ini pun begitu. Kalau kasih sini misalnya P kecil, tetap P artinya tidak berubah. Nah, ya. Makanya di garis seperti ini artinya bisa besar kecil, bisa dominan resesif, kamu letakkan di situ. Gitu, ya. Tapi tidak mengubah penotipnya. Oke. Nah, jadi rasio penotip dari interaksi beberapa pasang alel itu atau interaksi beberapa gen itu adalah, nah bisa kita lihatkan di sini, itu dia adalah walnut, ya, walnut banding rose banding P banding single, itu dia adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 gitu. Nah, itulah rasio penotipnya. Apakah akan selamanya seperti ini, Bu? Tentu tidak. Nanti kalau berubah misalnya genotip parentalnya, itu pasti akan berubah dia misalnya. Ini saya buatkan jadi R kecil. Tentu nanti di sini ini gametnya sudah 2 pangkat 1, 2, ya kan? Berarti anaknya bukan 1 di sini. 2 kali 1, 2. Anaknya harus 2. F1-nya itu harus 2. Jadi nggak selamanya harus seperti ini rasio penotipnya bisa berubah jikalau genotip daripada parental atau induknya itu atau P itu berbeda ya nak ya. Nah, yang jelas ini penyimpangan karena muncul sifat yang baru. Yang berikutnya,
namanya adalah polimeri gitu ya nak ya. Polimeri. Nah, jadi kalau polimeri ini adalah adanya beberapa pasang gen yang bukan sealel tapi mempengaruhi sifat yang sama gitu. Misalnya pada bunga Atherinum maius gitu ya. Jadi bunga Atherinum maius ini dia bunganya normalnya ada merah ada putih gitu. Pada umumnya lah gitu. Merah dominan, putih resesif gitu. Nah, tapi nanti setelah dikawinkan gitu kan, disilangkan gitu kan. Nah, nanti di sini dia sifat yang namanya dominan itu, nanti sifat dominan di sini itu dia bisa dikatakan yang mempengaruhi sifat yang sama lah gitu. Misalnya M1 dan M2 ini kan alelnya beda ini sebenarnya. Satu M1, satu M2 gitu. Tapi dia mempengaruhi sifat yang sama, artinya dia akan memberikan sifat yang sama, fenotip yang sama kalau ada gen itu pada bunga itu gitu. Sama-sama memberikan efek warna merah gitu. Padahal mereka tidak sealel gitu. Nah, itu namanya polimeri. Jadi adanya gen-gen yang bukan sealel tapi mempengaruhi sifat yang sama. Itu maksudnya ya. Nah, jadi contohnya misalnya ini kan bunga Atherinum maius tadi ya, ini dia ada merah dan putih dikawinkan. Jadi merahnya itu dia adalah M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dikawinkan dengan yang resesifnya M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Oke, ini parental kita cari gamet. Nah, ini kan nggak ada yang heterozigot. M1, M1 itu kan homozigot. M2, M2 juga homozigot. Berarti 2 pangkat 0, gametnya only one, 1. Ya. Jadi ambil aja M1 besar, M2 besar. Di sini juga seperti itu. Ambil M1 kecil, M2 kecil. Nah, itulah gametnya. Seperti biasa kalau sudah kamu jumpai gametnya, kamu kawinkan dia. Jadi muncullah anaknya F1. Yang sealel harus didekatkan. Nah, M1 dengan M1. Berarti M1 besar, M2 besar. Nah, satu sifat mempengaruhi sifat yang sama. Jadi asal ada M besarnya, itu adalah merah. Jadi anaknya adalah merah. Nah, untuk mencari keturunan keduanya, maka dikawinkan lagi dengan samanya. Jadi M1 besar M kecil 1, M2 besar M kecil M2 kecil itu dikawinkan dengan sesamanya M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil gitu. Jadi ini kan dia heterozigotnya sudah 2 nak. Ya, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, besar kecil. Berarti 2 pangkat 2 gametnya ada 4. Nah, inilah gametnya. M1, M2, M1 besar, M2 besar, M1 besar. Caranya gimana, Bu? Seperti yang kemarin Ibu ajarkan juga. Itulah cara gametnya. Nanti udah dapat gametnya itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kan dia F1 dengan F1, berarti 4 kali 4. Berarti keturunan F2-nya adalah 16 juga, gitu. Cara penyilangannya secara papan catur sama kayak komunal yang pertama. Masukkan gametnya, kawinkan. Dapatlah anaknya 16 gitu. Caranya sama. Nah, nanti dari yang 16 itu setelah dihitung-hitung itu nanti yang merahnya itu ada 9, merah yang 2 sifat dominannya ya. Nah, sudah. Nah, yang M besar 1 dominannya ada, M besar 2 dominannya ada itu minimal 1 paling tidak gitu maksudnya kan. Artinya dengan keterangan M1-nya dominan, M2-nya juga dominan, itu 9. M1-nya dominan, yang lainnya resesif tetap merah juga. Itu nanti 3. Atau sebaliknya, M2-nya dominan, M1-nya resesif, tapi itu juga merah. Atau nanti yang semuanya dia resesif kecil, itu pasti 1. Nah, jika nanti nggak seperti ini kamu dapat, pasti salah mengawinkannya. Itu dia. Nah, jadi ini 9 merah, 9 merah, 3 merah, 3 merah. Berarti merahnya itu adalah 15, putihnya 1. Sehingga perbandingan rasio fenotip merah banding putih adalah 15 banding 1 gitu. Nah, jadi kalau kemarin kalau Mendel itu ya kalau alel yang sama dia satu alel tidak mempengaruhi alel yang lain gitu.
Tapi kalau polimer di sini ada suatu alel itu mempengaruhi sifat yang sama gitu. Tapi kalau Mendel kemarin tidak, misalnya B besar tetap bulat saja, nggak berpengaruh ke yang di luar bulat gitu. Kalau di sini dia satu gen itu atau satu alel itu bisa mempengaruhi sifat yang sama, lebih dari satu alel bisa mempengaruhi sifat yang sama. Kalau hukum Mendel tidak, B besar bulat ya kan, misalnya K besar kuning gitu. Jadi dia tetap gitu, nggak mempengaruhi sifat yang lain. Ya, makanya dikatakan penyimpangan. Nah, ya kita lanjut. Nah, penyimpangan yang ketiga namanya adalah kriptomeri. Nah, jadi ini kriptomeri. Apa gen kriptomeri, Bu? Kripto adalah gen yang tersembunyi dan akan tampak pengaruhnya bila bertemu dengan gen lain yang dominan dan bukan alelnya. Gitu. Gen dominan itu bisa menutupi alel yang lain, gitu, yang berbeda. Gitu. Biasanya kan kalau Mendel gen dominan menutupi gen resesif, tentu mereka sealel. Ini gen dominannya ini bisa menutupi alel yang berbeda gitu. Itu kan penyimpangan namanya gitu ya. Nah, kita lihat misalnya pada bunga Linaria marokana gitu ya. Nah, ada faktor antosianin, artinya dia bunga itu ada yang memiliki sifat penghasil antosianin ya, dilambangkan dengan huruf A biasanya kalau genotipnya. Baru penghasil basa atau kondisi sitoplasma dalam cairan selnya itu basa, kita lambangkan bentuk huruf B besar ya, tadi A besar. Kalau nanti dia ada antosianinnya dan suasananya basah ya, B besar, maka bunga itu akan berwarna ungu gitu. Dia akan jadi warna ungu. Nah, ada faktor antosianin ya atau A besar ya. Berarti kalau tidak ada antosianinnya kecil gitu. Kalau suasana asam berarti B kecil. Ada faktor antosianin A besar dan pH-nya asam, kondisinya asam, bunga itu jadi berwarna merah gitu. Berwarna merah dia. Tadi ungu, sekarang merah, kan nggak nyambung gitu. Nah, jadi dia muncul sifat yang baru dan tidak dan tidak ada faktor antosianin, bunga warna putih. Jadi kalau tidak ada nanti A besarnya, ya A besarnya di sini ya nggak ada A besarnya, maka bunga itu jadi putih dia, gitu. Antosianin kan pemberi warna pigmen kayak itu. Jadi kalau nggak ada nanti pigmen itu, bunga itu jadi warna putih. Mau dia asam basa, pokoknya putih lah, gitu ya. Nah, jadi kita lihat gimana kah proses penyilangannya itu. Jadi dia ada Linaria marokana bunga merah, dikawinkan dengan bunga Linaria marokana berwarna putih. Nah, kan dia nggak ada antosianinnya kecil ya. Nah, sama-sama homozigot 2/0, 1. Ambil 1 masing-masing. A besar, B kecil. A kecil, B besar. Kawinkan, sealel dekatkan A dengan A. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kalau ada antosianin, suasana basah warna ungu dia. Merah kawin putih, nggak merah, nggak putih, ungu gitu. Itu penyimpangannya ya. Nah, gametnya nanti dicari kenapa? Karena kita mau cari keturunan F2-nya. Jadi seperti biasa F1 kawinkan dengan sesamanya gitu. Jadi seperti biasa ini kan dua heterozigot juga. Gametnya udah tahu lah kamu caranya kan, seperti sebelumnya. Baru ini F1 dikawinkan dengan F1, berarti 4 kali 4, 16 juga nanti anaknya. Kan seperti Mendel yang pertama. Nah, dari 16 itu nanti haruslah kamu dapat. Yang ungu itu pasti 9. Yang ada A besarnya 1 minimal dan B besarnya 1 minimal. Ini yang garis terserah. B besar B kecil tetap ungu gitu ya. A besar A kecil tetap ungu. Nah, dan nanti akan dijumpai dari 16 itu merah itu ada sebanyak 3. Gitu, 3 dia. Nah, jadi ini bisa juga A besar, bisa kecil, tetap merah karena dia punya antosianin. Atau nanti kamu jumpai dia ada yang putih gitu. Putih yang bersifat basah itu pasti 3. Putih yang bersifat asam itu 1. Kalau nggak begini, salah. Nah, jadi nanti setelah kita gabungkan, maka ungunya itu 9, merahnya 3,
putihnya 4 gitu. Jadi perbandingan fenotip F2-nya ungu banding merah banding putih adalah 9 banding 3 dan banding 4. Itu adalah kriptomerik. Munculnya sifat yang tersembunyi ketika dia bertemu dengan alel yang dominan. Itu dia kriptomerik ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, yang ini namanya epistasis dan hipostasis ya. Ini adalah penyimpangan yang yang keempat. Jadi epistasis artinya adalah epi di atas, berarti yang menutupi. Sifat dominan yang menutupi sifat dominan lain. Kalau hipostasis, hipos di bawah. Jadi itulah sifat dominan yang tertutupi. Nah, kalau epistasis, sifat dominan yang menutupi gitu ya. Jadi epistasis adalah penutup gen lain yang bukan alelnya. Gen yang tutupi tersebut hipostasis, ialah yang di bawah. Misalnya gen pada anjing, gen B menyebabkan warna bulu hitam, B besar ya. Gen B kecil, bulu coklat gitu ya. Gen I besar, I kecil adalah pengatur produksi pigmen warnanya. Apakah dia nanti warna hitam atau warna coklat diatur oleh pigmennya ini. Gen I besar tidak dapat menghasilkan pigmen meski mempunyai gen B besar dan gen B kecil. Jadi gen I ya, I di sini itu tidak menghasilkan pigmen katanya, meski punya gen B besar dan B kecil. Nah, jadi pengatur ada atau tidak warnanya coklat atau hitam itu diatur oleh pigmennya, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lihat ini anjing tadi gitu ya. Itu dia ada yang ini bulunya lah ya. Rambut, nggak boleh bulu ya. Rambutnya rambut putih di sini ya. Nah, rambutnya putih. Kenapa putih? Karena kalau dia I besar itu dia tidak dapat menghasilkan pigmen. Nah, berarti warnanya putih dia karena ada I besar ini gitu ya. Jadi I besar ini mengalahkan B besarnya, mengalahkan gen yang dominan lainnya lah gitu. Karena kalau B besar kan turunnya hitam ini, tapi karena bertemu dengan gen I tutupinya, jadilah dia warna putih gitu. Kalau tadi sini I kecil, warna hitam dia gitu ya. Nah, sebelah sini dia ini nggak ada pigmennya. Nggak ada juga pigmen pengatur warna. Ini dia nggak ada pigmen pengatur warnanya gitu. Kalau tadi kan ada pigmen pengatur warna. Sehingga nanti kalau I itu kan dia bisa dikatakan dia menghambat munculnya warna hitam kalau I ini. I besar ya. Nah, kalau I kecil tentu dia tidak menghambat munculnya warna hitam di situ gitu. Nah, jadi dia memang tidak menghambat munculnya warna hitam. Tapi gennya itu adalah gen warna coklat, nah, B kecil. Jadi yang ya coklat lah yang muncul gitu. Jadi itulah bulu rambutnya rambut warna coklat gitu ya untuk anjingnya itu ya. Nah, kalau kita kawinkan yang putih dengan coklat ini, nah jadi nanti kita cari dulu gametnya. Homo kan satu-satu saja, B besar I besar, B kecil I kecil. Seperti biasa yang sealel didekatkan, B besar B kecil, I besar I kecil. Nah, I besar I kecil. Jadi di sini dia adalah dia udah kembali warnanya itu adalah warna putih. Nah, jelasin dia warna putih. Dia apanya itu adalah warna putih karena ada di sini. Kalau yang putih, dia anaknya itulah warna putih. Anaknya warna putih. Nah, jadi nanti di sini adalah bisa kita lihat kan ini yang gametnya itu adalah kalau kita mau cari F2-nya, maka F1 kita kawinkan dengan F1 sesamanya, ya kan? Nah, jadi B besar B kecil, I besar I kecil, 2 heterozigot berarti 4 juga gametnya. Kalau dengan sesamanya berarti nanti satu lagi juga 4 gametnya. Nanti kalau dikawinkan berarti dia anaknya seperti komentar yang pertama. Anaknya ada 6
16 ya, 16 anaknya. Jadi nanti dari yang 16 itu seperti apakah fenotipnya? Maka nanti di sini dia ada, kalau dia B besar itu adalah warna hitam. Hitam. Gen I besar dan I kecillah pengatur produksi pigmen. Gen I besar tidak dapat menghasilkan pigmen, meskipun punya gen B dan gen B besar dan G B kecil. Jadi kalau ada I, nggak bisa keluar ya pigmennya gitu, nggak bisa keluar hitam sama coklatnya. Kalau ada I besarnya, dia putih gitu. Makanya tadi putih, ini kan putih dia. Mana ini kan putih. Nah, karena ada I besarnya, ini pun ada I besarnya, makanya dia jadi putih, kalah yang B-nya gitu. Karena I besar tidak dapat menghasilkan pigmen, jadi warnanya tidak coklat, tidak hitam, putih gitulah. Jadi gen dominan menutupi gen dominan lain. Kalau Mendel kan tidak, gen dominan menutupi gen resesif ya. Nanti dari yang ke-16 itu ya kawan-kawan kan sudah begitu kan. Nanti bisa kamu hitung juga. Nah, nanti dihitung di sini. Maka nanti dari yang 16 itu yang hitam ya, hitam. Di sini B besar ya, di sini dia ada istilahnya ada pengatur pigmennya ya kan, inilah pengatur pigmen. Nah, jadi ada pengatur pigmennya. Kalau dia ini kan ada pengatur pigmennya, memunculkan warna kalau I kecil. Kalau I besar tidak memunculkan warna. Jadi nanti warna apa gini nih, B besar hitam. Jadi dia warna hitam gitu. Soalnya tadi kalau I besar putih ya. Sini juga nggak ada I besar, berarti warna dominan adalah B kecil, coklat. Ada I besar. Besar, kalau sudah ada I besar ini ya apapun ceritanya, mau di B besar mau di B kecil itu akan warna putih nanti. Jadi warna bulu anjing, rambut anjing itu warna putih gitu. Jadi nanti kalau setelah kawin-kawinkan ya antara hitam banding coklat banding putih 3:1:12, atau kalau putih banding putih banding hitam banding coklat 12:3:1. Jadi gen I tadi itu epistasis menutupi gen B besar dan gen B kecil. Kalau dia sudah muncul udahlah nggak ada cerita, putih semua gitu. Itu namanya penyimpangan. Nah ya, oke kita lanjut. Nah, inilah dia yang kelima, penyimpangan yang kelima. Namanya gen komplementer atau gen pelengkap gitu. Gen komplementer adalah gen yang saling melengkapi dan berinteraksi. Bila salah satu gen tidak hadir, maka suatu karakter akan muncul tidak sempurna atau karakter itu tidak akan keluar gitu, terhalang. Sifat itu tidak akan muncul jika salah satu gen dominannya tidak hadir, tidak muncul di situ gitu ya. Contoh, ada penyakit bisu tuli. Nah, itu bisa juga Lathyrus odoratus. Nah, itu juga boleh ya, bunga. Tumbuh Lathyrus odoratus. Nah, jadi sini ada bisu tuli pada manusia. Cacat ini timbul jika gen resesif D kecil atau E kecil dalam keadaan homozigot. Homozigot berarti sama ya, secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan gitu. Jadi kalau D kecil kan resesif kan, D kecil E kecil nanti muncul dalam suatu genotip, itu akan memunculkan fenotipnya itu adalah itu mereka sama artinya gitu, sama fenotipnya. Berarti ada dua alel yang memanifestasikan sifat yang sama, memunculkan sifat yang sama, itulah kira-kira. Nah, ada orang bisu tuli nih, bisu tuli dikawinkan dengan yang bisu tuli juga gitu. Lihatlah genotipnya ini, D besar, E kecil. Yang membuat dia bisu tuli itu adalah E kecilnya. Nah, E kecil dalam bentuk homozigot resesif. Sebelah sini D kecil. Jadi yang membuat dia bisu tuli adalah D kecil. Nah,
Kita cari gametnya, homozigot berarti D besar E kecil. Homozigot D kecil E besar ya. Nah, kita kawinkan yang sealel didekatkan D dengan D, E dengan E. Nah, karena dua gen dominan ini sudah muncul secara bersamaan, mereka saling melengkapi, lahirlah dia manusia normal gitu. Lahirlah manusia normal. Jadi bisu tuli kawin dengan bisu tuli, anaknya itu normal, bisa normal gitu. Bisa normal dia. Bisa normal ya. Nah, baru bagaimana keturunan keduanya? Kira-kira genotipnya, kawinkan lagi lah dengan sesamanya. Berarti F1 kawinkan lagi dengan F1-nya. Ini 2 pangkat 2 heterozigot 4. F1 kawin dengan F1 berarti 4 kali 4. Bikin lagi gametnya di papan caturnya itu. Jadi kayak Mendel itu jangan salah tulis gitu. Kalau pas nanti kamu tulis maka bisa dihitung dari anaknya itu yang 16 itu, maka yang ada dia besar atau dan E besarnya 1 minimal masing-masing. Di sini bisa besar kecil. Itu adalah normal, itu 9 nanti normal dari 16 itu. Dari 16 itu 3 lah nanti bisu tuli, tapi dengan catatan di sana, ya dia nanti menjawabkan bisu tulinya itu adalah yang gen E kecil. Ada juga nanti bisu tuli dia karena gen D kecil. Nah, D kecil itu nanti D3, ya kan? Baru di sana ada dia bisu tuli karena dua-duanya mereka gitu muncul di sana itu D1. D kecil karena gen E kecil juga gitu. Jadi kalau kita hitung ini kan normal 9, bisu tulinya 3 tambah 3 6, tambah 1 7. Berarti 9 banding 7 gitu. Nah, jadi kenapa dikatakan ini tadi penyimpangan seperti yang bilangkan tadi gitu. Ada di sini dia yang namanya gen gen dominan itu saling mempengaruhi gen dominan yang lain. Kalau di hukum Mendel yang kedua tuh prinsip hukum Mendel itu tidak. Gen dominan tidak akan mempengaruhi gen dominan yang lain yang bukan sealelnya. Ini tidak sealel pun mereka saling mempengaruhi gitu. Itu dia. Nah, baik sampai di sini saja Ibu rasa. Kalau masih ada yang kurang paham silahkan ditanya. Dan tetap semangat, tetap belajar ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu dan selamat pagi semuanya.